Ih, dibilang ya Tuhan. Ya Tuhan, itu anak siapa sih, Bu? Semuanya, kembali lagi kepada kami kelompok 1. Aku ketua Rafael. Saya Gabriel. Saya Lovely, saya juga. Cecil. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat video mengenai masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Selamat menyaksikan. Kepercayaan awal. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, Nusantara sudah memiliki sistem kepercayaannya masing-masing. Yang pertama adalah animisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu seperti pohon, batu, atau sungai. Mereka menganggap bahwa benda-benda tersebut memiliki roh atau jiwa, sehingga mereka melakukan pemujaan agar roh-roh tersebut dapat melindungi mereka. Yang kedua adalah dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu. Mereka menganggap benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib atau kesaktian. Yang ketiga adalah pemujaan roh leluhur. Mereka menganggap bahwa roh nenek moyang mereka masih mengawasi mereka. Teori Brahmana. Kelebihannya itu bahasa dan tulisan prastasi tertua di Indonesia seperti Yupa menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Di India, bahasa ini hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Ritual keagamaan. Proses Hindu-Buddha di Nusantara berkaitan erat dengan upacara keagamaan dan kompleks yang hanya boleh dipimpin oleh pendeta. Selain itu juga kaum Brahmana itu adalah kaum tertinggi, tapi dia nggak bisa, kekurangannya itu pantangan laut. Dalam tradisi Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan. Jika melanggar, mereka kehilangan kasta dan kesucian. Tapi bisa juga menyeberangi lautan kalau udah mendapatkan izin dari raja gitu. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat kesatria atau para prajuritlah yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia pertama kali. Awal mula perjalanannya adalah adanya peperangan di India yang menyebabkan masyarakat India, terutama para prajurit, melarikan diri ke Nusantara dan ke luar negeri, ke daerah-daerah lainnya. Awal mula perjalanannya adalah masyarakat India atau para prajurit yang membantu penduduk lokal dalam peperangan, sehingga dengan hal ini mereka dijanjikan dapat menikahi putri raja. Kesempatan tersebutlah yang mereka pakai untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama adalah masyarakat kesatria ingin terus berpetualang dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ingin memperbaiki hidup lebih baik lagi. Kekurangannya adalah tidak adanya bukti pasti atau prasasti yang tertulis bahwa India pernah melakukan penaklukan di wilayah Nusantara. Sekarang kita akan lanjut ke teori Waisya. Jadi teori Waisya itu adalah suatu teori yang menitik beratkan pada suatu peran pada golongan Waisya. Alasannya, perdagangan adalah alasan pertama terjadinya kontrak antara India dan Nusantara. Selat Maluku merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai. Prosesnya itu dengan cara yaitu India menetap sementara di Nusantara untuk menunggu angin muson yang tepat. Selama mereka menetap di Nusantara, mereka banyak berinteraksi dan berkomunikasi luas dengan penduduk lokal dan juga menyebarkan budaya serta agama mereka. Kelemahannya, kaum Waisya umumnya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan juga kitab Weda secara mendalam, karena itu adalah domain eksklusif kaum Brahmana. Kelebihannya mulai dari fakta ekonomi, yaitu hubungan dagang India dan Nusantara adalah fakta sejarah yang paling kuat dan berkelanjutan. Interaksi massanya adalah pedagang berinteraksi langsung dengan rakyat jelata dalam waktu yang lama saat menunggu angin muson, sehingga penyebaran agama menjadi lebih alami.
Kekurangannya itu berasal dari keterbatasan literasi, karena pedagang biasanya menggunakan bahasa rakyat atau lokal dan bukan bahasa Sanskerta. Sangat sulit membayangkan pedagang mampu mengajarkan filosofi Weda yang sangat rumit. Teori Sudra. Teori yang dikemukakan oleh Van Faber ini menyebutkan bahwa penyebaran agama Hindu ke Nusantara dibawa oleh kasta terendah di India, yaitu golongan Sudra. Kenapa golongan Sudra? Logikanya sederhana. Mereka adalah kelompok dengan jumlah terbesar di India, namun sering mengalami tekanan hidup dan status sosial yang rendah. Hal inilah yang mendorong mereka melakukan migrasi besar-besaran keluar India, termasuk ke Nusantara demi mencari kehidupan yang lebih baik. Kelebihannya teori ini terletak pada jumlah pelakunya, karena migrasi terjadi dalam skala besar. Kontak budaya dengan masyarakat lokal jadi sangat mungkin terjadi secara masif dan terus-menerus. Tapi ada satu kelemahan besar. Dalam sistem kasta, golongan Sudra dilarang keras mempelajari atau membaca kitab suci Weda. Secara logika, sulit membayangkan bagaimana mereka bisa mengajarkan ritual dan filosofi Hindu yang sangat kompleks kepada penduduk lokal tanpa ada pemahaman agama yang mendalam. Oke, teori yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh V.D.K. Bos. Ia mengatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia diawali oleh ketertarikan masyarakat lokal pada ajaran Hindu-Buddha, sehingga masyarakat lokal pergi langsung ke India untuk belajar ajaran tersebut. Kelebihan teori arus balik adalah ditemukannya bukti kapal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk belajar ke India. Kekurangan teori arus balik adalah kondisi geografis dan juga transportasi. Pada masa itu, perjalanan ke negara India sangatlah sulit dan juga berbahaya. Dan juga transportasi di Indonesia ini belumlah semaju sekarang, sehingga dipertanyakan apakah masyarakat lokal mampu menempuh perjalanan jauh itu dengan rutin. Kamu yakin mau pergi dari sini? Ya walaupun di India kita jadi budak, tapi setidaknya di sini kita jadi lebih aman. Iya sih, tapi kita lebih aman. Tapi coba kamu bayangin deh, kalau kita ke Nusantara, kita bisa hidup lebih bebas lagi. Tapi kamu yakin kita bisa bertahan hidup di sana? Kita kan punya kemampuan. Kita di sana bukan jadi budak lagi. Kita jadi orang yang lebih bebas lagi. Juga sih. Iya. Siapa kalian? Dari mana asal kalian? Kami datang jauh dari India. Kami kesini ingin mencari tempat hidup yang lebih layak lagi. Saya pandai membangun rumah kok, sahabat saya juga pandai bertani. Baiklah, kami butuh bantuan. Ajari kami, maka kalian bisa tinggal di sini. Kami tidak membeda-bedakan orang. Terima kasih. Saya akan mengajarkan kalian cara bertani yang lebih baik lagi dan menceritakan sedewa-dewa kami. Kau bukan lagi pendekar pedang, Vikram. Gara-gara kau, rakyat-rakyatku jadi mengikuti dewa-dewamu dan cara kerja istanamu. Itulah tugas kesatria bagi Baginda. Kami datang membawa kekuatan dan meninggalkan keyakinan dan peradaban yang baru. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later.
Pangeran Vikram, pasukan musuh sudah hampir sampai ke depan kerajaanku. Pasukanku sudah kewalahan. Bisakah kamu meminjamkan bala bantuan? Baiklah Baginda, kami memiliki taktik perang yang tidak pernah kalian lihat. Jika aku membantu memenang, izinkan aku membangun koloni dan mendikahi salah satu negeri. Baiklah, jika kamu berhasil, kamu akan kuangkat menjadi keluargaku.